Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di pekan ketiga antara Manchester City menghadapi klub Big Six lainnya yaitu Arsenal. Ya, sebenarnya walaupun Arsenal kita tahu di 2 musim terakhir sangat terpuruk ya peringkatnya, dan lagi-lagi saat menghadapi Manchester City selalu mengalami kesulitan dan bahkan mengalami kekalahan pada pertandingan di pekan ketiga. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan Arsenal itu kalah? Mari kita akan bahas. Ya, kita tahu bahwa Manchester City merupakan salah satu tim yang kaptekere oleh seorang Pep Guardiola. Pep Guardiola sering menerapkan bahwa permainan dari Manchester City adalah total football, ataupun yang kita kenal biasanya tiki taka, ataupun yang bisa kenal dengan umpan 1-2 passing untuk menciptakan banyak peluang dan menghasilkan banyak gol. Berbeda dengan punyanya si Arsenal dalam benak dari seorang Mikel Arteta. Nah, kalau kita melihat Mikel Arteta biasanya pada saat FA Cup 2019-2020 itu Arteta mampu mengalahkan Pep Guardiola dengan skor 2-0 dengan mengandalkan skema counter attack, di mana Aubameyang yang memiliki sprint dan Lacazette yang memiliki juga sprint mampu menerapkan taktik yang dimiliki oleh Mikel Arteta. Nah, namun di pertandingan kali ini taktik Mikel Arteta tidak menggunakan counter attack, melainkan dia lebih menjaga kedalaman dan memberikan penekanan dari lini tengah ke lini depan. Walaupun di babak kedua praktis hanya menunggu dan melakukan counter attack. Kita bahas dari babak per babak. Sebelum kita bahas dari babak per babak, kita bahas dulu skema yang diturunkan oleh Pep Guardiola dan skema yang diturunkan oleh Mikel Arteta. Kalau kita melihat skema yang diturunkan oleh Pep Guardiola, kita tahu bahwa Pep Guardiola banyak sekali list pemain yang akan dimainkan di situ. Nah, seperti yang di musim atau di pekan kemarin saat melawan Norwich City, Gabriel Jesus menjadi seorang yang notabene man of the match di situ. Dia ditempatkan sebagai sayap. Dan akhir pertandingan, Gabriel Jesus bilang kepada Pep Guardiola bahwa dia lebih suka dan lebih senang untuk menjadi seorang winger daripada seorang striker. Dan terbukti di pekan ketiga dia ditempatkan menjadi winger lagi oleh Pep Guardiola. Kalau kita melihat skema permainan atau starting line up yang diturunkan oleh Pep Guardiola hampir sama, bahkan tidak ada perubahan dari starting line up yang saat melawan Norwich di pekan kedua dan saat melawan Arsenal di pekan ketiga kali ini. Dari kiper sampai striker di depan tidak berubah. Jack Grealish, Ferran Torres, dan Gabriel Jesus menjadi ujung tombak atau tim gedor di lini depan dari Manchester City. Nah, kalau kita bicara Arsenal, tentu Mikel Arteta sudah paham dengan kelemahan-kelemahan dan poin yang bisa diterapkan agar menghasilkan peluang dan juga menciptakan gol. Namun agak sedikit mengherankan dari starting line up yang diturunkan oleh Arsenal, yang biasanya dia menggunakan 4-3-3 atau 3-4-3, sekarang dia menggunakan 5-4-1 dengan 3 center back dan 2 wing back yang turun ke bawah untuk menunggu bola, di mana Rob Holding, Chambers, dan Sead Kolasinac itu menjadi 3 benteng kokoh di depan dari seorang kiper, Ben Leno. Sedangkan Cedric Soares dan Tierney sebagai fullbacknya atau wingbacknya. Sedangkan Bukayo Saka, Granit Xhaka, Smith Rowe, Odegaard itu menjadi lini kedua dan Aubameyang sebagai strikernya. Tentu hal yang aneh ketika Arsenal menerapkan skema atau strategi starting line up seperti ini, karena tidak pernah sebelumnya. Maka dari itu dalam permainan pun lebih mengandalkan posisi untuk bertahan, untuk menunggu bola,
dan itu dimanfaatkan betul oleh Manchester City di babak pertama. Ya, kita tahu Manchester City selalu menggebrak di babak pertama, selalu memainkan polanya dengan 1-2 passing dengan lini sayap dan lini tengah yang kombinasinya sangat bagus serta dituntaskan oleh lini depan. Terbukti di babak pertama baru menit ke-7 Gabriel Jesus sudah memberikan assist kepada seorang Ilkay Gundogan yang tidak terprediksi atau tidak dijaga oleh Chambers sehingga mampu melesakkan gol kepada Bernd Leno. Tentunya ini cukup aneh ketika seorang Arteta menurunkan 3 back yang notabene backnya tinggi-tinggi namun tidak berguna di pertandingan kali ini, seperti itu. Dan selain itu, gol juga didapati di menit 12 ketika Ferran Torres mampu memanfaatkan bola yang blunder atau tidak diterima dengan penuh oleh back-back dari Arsenal. Dari umpan seorang Bernardo Silva mampu menembus sehingga Ferran Torres mampu menceploskan bola ke gawang. Tentunya ini menjadi sebuah gol perdana di Premier League musim ini untuk Ferran Torres yang dinobatkan sebagai striker di depan. Tidak cukup sampai di situ, permainan mengurung kembali di mana seorang Ederson Suarez lebih menunggu atau menggiring bola sehingga banyak pemain yang terpancing ke depan, bahkan banyak 2 kali melakukan kesalahan untuk Ederson Moraes, akan tapi tidak berbuah jadi gol. Tetapi malah menjadi gol untuk Manchester City ketika umpan dari lini belakang ke seorang Ferran Torres dilanjutkan kepada Jack Grealish dan Jack Grealish mampu menusuk ke dalam dan diselesaikan oleh Gabriel Jesus. Tentunya lini depan dari City dari ketiganya sudah padu di pertandingan kali ini. Terbukti di babak pertama pun hal yang mengejutkan terjadi ketika Granit Xhaka di kartu merah karena melanggar seorang Joao Cancelo di situ. Nah, berbeda dengan babak kedua. Babak pertama Arsenal di awal-awal babak menyerang, namun selebihnya Manchester City yang menguasai pertandingan sehingga di babak pertama saja 75% penguasaan bola Manchester City, 25 Arsenal. Namun di babak kedua, peluit dibunyikan penanda babak kedua, semuanya berubah. Manchester City mengurung habis-habisan dari Arsenal. Dalam benak saya adalah ketika mengurung pertahanan dari Arsenal, tinggal nunggu waktu kapan menciptakan gol keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai seterusnya. Namun secara demikian, mengurungnya Manchester City di pertahanan Arsenal ini menjadikan kocar-kacir lini pertahanan dan lini tengah dari Arsenal, dan akhirnya Ferran Torres mampu memberikan umpan cutback atau umpan sebagai tembok kepada Rodri. Akhirnya Rodri mampu menciptakan bola menjadi skor 4-0. Setelah itu banyak pergantian dilakukan oleh Pep Guardiola. Namun yang menjadi catatan di babak kedua adalah ketika kehilangan bola atau umpan yang salah baik dari Jack Grealish maupun dari pemain yang lain, Pep Guardiola langsung meneriaki atau membuat perubahan untuk menasehati, dalam artian pemain harus bisa menguasai bola sedemikian rupa. Jack Grealish ketika memberikan umpan salah kepada Bernardo Silva langsung dimarahi oleh Pep bahwa bola harus diproses di lini tengah baru diciptakan peluang seperti itu. Yang kedua juga dari Joao Cancelo. Joao Cancelo juga melakukan kesalahan umpan sehingga Pep Guardiola memarahinya. Dari hal ini saja sudah terbukti bahwa Pep Guardiola memberikan wewenang penuh kepada pemainnya untuk melakukan kreasi sebaik mungkin. Setelah banyak pergantian pemain dari Manchester City mampu memberikan kejutan dengan memasukkan Raheem Sterling. Namun Raheem Sterling butuh 4-5-6 peluang yang tidak bisa dimanfaatkan. Ada yang hantam bek lawan, ada 2 kali heading sama one to one melawan Bernd Leno, tapi tidak mampu menceploskan gawang. Akhirnya bola kembali terceploskan di menit ke-80-an lewat dari Ferran Torres. Umpan matang dari Riyad Mahrez mampu dimanfaatkan Ferran Torres. Ferran Torres menjadi man of the match pada pertandingan kali ini dengan 2 gol dan 1 assist. Dan
pertandingan ini sangat memukau sekali untuk pertandingan Big Six antara Manchester City melawan Arsenal. Ya walaupun Arsenal tertatih-tatih di pertandingan kali ini, yang menjadi kutipan kunci atau bahasa yang bisa disampaikan di akhir video ini yaitu bahasa dari komentator di pertandingan Man City lawan Arsenal, yaitu no Kane, no Ronaldo, no problem. Itu disematkan untuk Ferran Torres yang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini.